al-mukarram wal muhtaram, yang sama kita muliakan dan kita hormati seluruh segenap pengurus Yayasan Stay Has, wabil khusus yang hadir bersama kita pada sore hari ini, Bapak Haji Didi Zuhri SAG selaku Ketua Yayasan Stay Has, juga hadir bersama kita Bapak Haji Solihin Sari MSI selaku Rektor Stay Has, serta seluruh segenap jajaran pengurus Stay Has, juga seluruh dan segenap mahasiswa mahasiswi Stay Has rahimahumullah. Alhamdulillah, sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam acara yang mulia ini, yaitu acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini menjadi wasilah atau perantara semakin eratnya ukhuwah Islamiyah di antara kita. Yang tadinya tidak kenal bisa jadi saling kenal, yang sudah kenal tapi belum akrab bisa jadi sama-sama akrab. Kalau sudah sama-sama akrab akan mudah, gampang, enteng, dan tidak ragu-ragu lagi untuk saling tolong-menolong, bantu-membantu dalam kebaikan dan ketakwaan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah, acara demi acara telah sama-sama kita laksanakan, mulai dari pembukaan, kemudian kita mendengarkan sambutan demi sambutan, dan barusan kita juga sama-sama mengikuti pembacaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang tadi telah sama-sama kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi yang tadi kita baca adalah Maulid Ad-Dibai yang digarap oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Banyak sekali fadilahnya. Salah satunya disebutkan dalam kitab Fawaidul Mukhtarah bahwa setiap kita baca maulid atau rawi, ya bahasa kitanya kadang-kadang orang kenalnya rawi, baca maulid atau rawi, pembacaan rawinya, pembacaan maulidnya apapun yang dibaca, mau itu maulid Syaraful Anam, maulid Azam, maulid Sinteturor, maulid Yaulami, saat mahalul qiyam pas kita berdiri marhaban tuh, itu ruhnya Nabi SAW hadir bersama kita, kecuali pembacaan Maulid Ad-Dibai yang tadi kita baca. Kalau pembacaan Maulid Ad-Dibai, bahwa ruhnya Nabi SAW hadir dari awal pembacaan sampai akhir pembacaan kita. Alhamdulillah. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Ni'matul Kubra, beliau menyebutkan, ma min baitin au masjidin au mahillatin quri'a fihi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaika dzalikal bait aw masjid aw mahillah wa sallatil malaika ahla dzalikal makan wa ammahumullah birrahmah wa ridwan. Kata beliau, tempat-tempat yang dibacain maulid atau rawi, apapun pembacaan maulidnya, apapun pembacaan rawinya, dan dimanapun tempat tersebut, mau itu rumah, musola, masjid, lapangan, kampus, dan lain sebagainya, di situ dibacakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibacakan rawi, apapun maulidnya, apapun rawinya, illa hafatil malaika dalikal makan, malaikat-malaikatnya Allah akan kumpul ke tempat tersebut. Ini mungkin kalau mata batin kita dibuka nih, ini malaikat-malaikatnya Allah juga ikut kumpul pada kita. Tapi tentunya bukan malaikat maut ya. Kalau malaikat maut ya sudah kabur semua kita. Malaikat rahmat yang kumpul. Malaikat rahmat kumpul. Ngapain itu malaikat-malaikat kumpul nih sekarang bersama kita rame-rame? Sholatil malaikat ahla dalikal makan. Malaikat-malaikat yang kumpul bersama kita pada sore hari ini, mereka bersolawat kepada kita. Artinya solawat dari malaikat kepada seorang manusia adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya mudah-mudahan kumpulnya kita di sini, insya Allah dosa-dosa kita bakal diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik dosa yang besar maupun yang kecil, dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dosa yang telah lalu ataupun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau lanjutkan, wa ammahumullah birrahmah wa ridwan. Dan tempat-tempat yang dibacakan maulid atau rawi
maka orang-orang yang duduk di situ bakal Allah berikan rahmatnya, kasih sayangnya serta ridhonya secara umum siapapun yang hadir. Artinya kalau secara umum, yang niat, yang kagak niat, yang benar-benar pengen hadir atau nggak benar pengen hadir, mungkin nggak sengaja ya, mungkin karena nggak enak sama panitianya temen ya, mungkin karena kepaksa kali dijabrin dulu biar pada hadir ya, atau mungkin pengen ketemu gebetannya kali ya, caper ya. Semuanya secara umum siapapun yang hadir di tempat yang di situ dibacakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kata beliau Allah bakal berikan rahmatnya, kasih sayangnya serta ridhonya. Alhamdulillah. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala sudah berikan kasih sayangnya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala sudah meridhoi, insya Allah apa-apa yang menjadi hajat kita bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sama-sama kita berdoa mudah-mudahan acara pada sore hari ini menjadi sebab turunnya rahmat dan barokah untuk kita semua, sehingga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kampus kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lingkungan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjadi sebab terkumpulnya segala hajat-hajat kita, baik hajat yang berkaitan dengan urusan agama, dunia hingga akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini yang tadinya males ibadah jadi rajin ibadahnya. Yang masih suka doyan bermaksiat, suka berbuat dosa, pulang dari sini nggak lagi suka bermaksiat dan berbuat dosa. Kalau ada yang masih main judi slot, mudah-mudahan pulang dari sini nggak lagi main. Kalau masih ada yang main, mudah-mudahan bangkrut. Amin. Yang belum punya jodoh, mudah-mudahan Allah yang tekan jodohnya. Tapi udah punya, jangan ambil juga. Ya ada udah bernikah ya, jangan ambil juga. Yang belum punya jodoh, mudah-mudahan kalau udah emang waktunya dideketin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau belum waktunya, maksa-maksain pacaran, mudah-mudahan yang pacaran biar pada putus. Mudah-mudahan yang belum punya jodoh tapi udah waktunya Allah dekatkan dengan jodohnya. Yang sudah berkeluarga dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Yang punya hutang Allah lunaskan segala hutangnya. Kami akan punya hutang. Yang rezekinya seret Allah lancarkan rezekinya. Yang keluarganya punya usaha Allah lancarkan usahanya. Yang kerja Allah lancarkan pekerjaannya. Yang sakit Allah angkat segala penyakitnya. Yang sehat Allah jaga kesehatannya. Yang wafat Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul pada sore hari ini, dikumpulin lagi nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ikhwani rahimakumullah. Kumpulnya kita di sini sebagaimana yang sama-sama kita tahu, yaitu memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak panjang yang ingin Al-Fakir sampaikan karena waktu juga udah begitu mepet ya. Habis ini acara apa lagi nih? Udah nggak ada penampilan kali, penampilan mungkin kali nggak ada ya. Habis ini langsung tutup doa, selesai. Nah, maghrib tinggal sebentar lagi, jadi nggak panjang yang ingin Al-Fakir sampaikan. Jadi kenapa sih kita ngumpul-ngumpul Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan di mana-mana tempat, bukan cuma di majlis, bukan cuma di sekolah, bukan cuma di masjid, bahkan di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, bahkan bukan sekolah Islam sekalipun, bukan sekolah Islam sekalipun ngadain yang namanya Maulid. Kemarin beberapa minggu yang lalu Al-Fakir dan di Presiden University di situ. Nah di situ 50% Muslim, 50%-nya non Muslim. Kita suruh ceramah tentang Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya yang namanya Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selain sudah menjadi kebudayaan sebagaimana yang tadi disampaikan dalam sambutan, Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga adalah kewajiban kita untuk bergembira, senang, girang, bersyukur atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran perintahkan kita. Faqala Ta'ala
indi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat, atas karunia dan rahmat yang Allah berikan hendaknya mereka bergembira. Karunia Allah banyak yang diberikan kepada kita, rahmatnya pun banyak yang diberikan kepada kita. Tapi karunia dan rahmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita yaitu adanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sebab adanya Nabi akhirnya kita tahu Islam dan alhamdulillah saat ini kita beragama Islam. Sebab adanya Nabi akhirnya kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini karena Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu afla. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi, wahai Rasul, wahai Muhammad, kalau bukan karenamu tidaklah aku ciptakan alam semesta. Gak bakal Allah ciptain surga, neraka, malaikat, manusia, hewan, tumbuhan, dunia dan sisinya, bahkan seluruh alam. Tapi berkat Allah ciptakan Nabi, akhirnya Allah ciptakan alam semesta termasuk kita-kita. Alhamdulillah. Makanya di Maulid Sinfidoror disebut itu hadis dari Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah Nabi sallallahu alaihi wasallam nanya sama Nabi, akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Wahai Nabi, wahai Rasul, beritahu aku apa sih makhluk pertama yang Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lainnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya nuran nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai sahabat Jabir, ketahuilah bahwa makhluk yang pertama Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluk yang lainnya yaitu cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minhu tafarra'a khalqan ba'da khalqin fi ma hadatha wa ma taqaddam. Dari cahaya Nabi itulah akhirnya Allah ciptakan makhluk-makhluk yang lainnya. Allah ciptain surga, neraka, malaikat, manusia, tumbuhan, hewan, dunia dan sisinya, seluruh alam itu bersumber dari cahaya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di Maulid Akibat itu kalau kita baca komplit tadi itu disebutin al-qaul isyaratun wa antal maqsud. Alam semesta ini, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ini cuma isyarat, tapi tujuan intinya adalah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya berkat adanya Nabi, alhamdulillah Allah ciptain alam semesta termasuk kita-kita. Makanya kita wajib gembira, wajib senang, wajib girang, wajib bersyukur atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kalau punya kambing aja, kambing nih ya, kambing. Kenal kambing? Kenal di mana kambing? Kenal. Punya Facebook kali kambing. Kalau punya Instagram, punya TikTok kali kambing. Tahu tapi kambingnya tahu ya. Tahu kenal mah enggak ya? Kambing, kita punya kambing nih, kita punya kambing, kambing kita beranak. Kira-kira senang kagak? Senang. Gembira nggak? Gembira. Bersyukur nggak? Bersyukur. Itu kambing. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan senangnya kita atas kelahiran Nabi nggak bakal disia-siain. Walaupun mungkin pada kegerahan, kipas-kipas dari tadi ya, mungkin yang kakinya kesemutan ya, mungkin ada yang udah pada lapar kali, ngantuk ya, nggak bakal disia-siain sama Allah. Mungkin nih 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun ke depan kita lupa pernah ngumpul di sini, tapi Allah Subhanahu wa taala mustahil lupa. Nggak bakal Allah sia-siain. Bahkan jangankan kita orang Islam, orang yang beriman, sampai-sampai orang kafir sekalipun, orang non-muslim sekalipun, dia gembira atas kelahiran Nabi, Allah nggak sia-siain. Buktinya Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi nggak beriman, nggak masuk agama Islam, sampai akhirnya meninggal dunia dalam keadaan kafir, dalam keadaan non Muslim. Nah, dalam riwayat Sahih disebutkan dalam Bukhari bahwa ketika Abu Lahab wafat, itu banyak orang-orang terdekat Abu Lahab yang mimpiin Abu Lahab. Abu Lahab ya masuk neraka karena memang sudah dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran bahwa Abu Lahab pasti
pasti masuk neraka. Dan insya Allah ayatnya kita udah semuanya hafal. Sebab ini ayat pendek, sering dibaca di sholat ya. Kalau yang panjang mungkin lupa kita ya. Tabbat syada abi lahabim ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya salah naron datal habib wa qurratu wa hammalatal bi jiniha hablum hafal semua pendek, biasa pakai sholat ya. Coba yang panjang kita sekarang. Surat Munafikun coba ya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Nah, yang di depan semua yang jawab ya. Karena pendek kita apa? Itu Allah Subhanahu wa taala udah nyatain bahwa Abu Lahab itu pasti bakal masuk neraka. Tapi ternyata dalam riwayat Sahih Bukhari di situ disebutkan bahwa orang-orang terdekat Abu Lahab banyak yang mimpi setelah Abu Lahab wafat. Abu Lahab itu diringanin siksaannya di setiap hari Senin. Ketika ditanya sama orang-orang yang melihat, wahai Abu Lahab, kenapa kok Allah bisa meringankan siksaanmu setiap hari Senin? Bukankah engkau ini mati dalam keadaan tidak beriman, bukan beragama Islam? Kata Abu Lahab, ya. Walaupun saya meninggal dalam keadaan kafir, walaupun saya meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman dan muslim, tapi waktu Nabi lahir, saya gembira, senang gila. Karena Nabi itu kan ponakannya Abu Lahab. Datang Thuwaibah al-Aslamiyah, budaknya Abu Lahab, ngasih kabar, wahai tuanku, wahai Abu Lahab, keponakanmu Muhammad bin Abdullah telah lahir. Waktu itu saking senangnya Abu Lahab, saking girangnya Abu Lahab, saking gembiranya Abu Lahab, sampai-sampai Abu Lahab memerdekakan Thuwaibah al-Aslamiyah secara cuma-cuma. Dan berkat gembiranya tersebut, berkat senangnya tersebut, berkat girangnya Abu Lahab, akhirnya Abu Lahab diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita orang Islam, orang yang beriman, yang insya Allah di hati kita ada cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita ngerayain Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Syekh Syamsuddin Ad-Dimishqi, beliau bilang, "Idza kana hadza kafir ja'a dharmu wa tabat yadahu fil jahim mukhallada." Hatta annahu fi yawmil itsnain qafahu sururi bi Ahmad wa ma dhanna bi Abdillah kana amruhu fi Ahmad masrura wa mata wahida. Kata beliau, kalau saja Abu Lahab yang mati dalam keadaan kafir, tidak beriman, bukan Islam, tapi Allah ringankan siksaannya di setiap hari Senin karena gembira atas kelahiran Nabi, lalu bagaimana orang yang Islam, orang yang beriman, yang ada dalam hatinya cinta kepada Nabi, terus gembira, senang, girang atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bakal disia-siain sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya beruntung yang sore hari bisa duduk di sini, hadir perayaan Maulid, kita sama-sama di sini gembira, kita sama-sama di sini senang, kita sama-sama di sini bersyukur atas kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jauh sebelum kita ngerayain pada sore hari ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun merayakan Maulidnya. Ilok, Nabi ngerayain Maulid. Nah, orang sekarang tuh biasanya ilok-ilok gue ya. Ilok, ngajinya kebanyakan ilok. Orang kalau ngaji kebanyakan ilok, pinter kagak keblinger ya. Bahkan kalau dosen lagi nerangin, ya lagi ngasih materi pelajaran, dengerin aja dulu, jangan pakai ilok. Nah, jangan. Tapi pinter kagak keblinger ya. Nabi masa ngerayain Maulid? Iya. Mari kita buka Sahih Muslim. Di Sahih Muslim itu ada sifat puasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi ini orangnya dikit-dikit puasa. Setiap hari Senin puasa, setiap Kamis puasa, 14, 15, 16 Ayyamul Bid beliau selalu puasa, dan hari-hari yang dianjurkan untuk berpuasa beliau selalu puasa. Beliau ini dikit-dikit puasa. Beda dikit sama kita. Kalau Nabi sedikit-sedikit puasa, kalau kita puasanya cuma sedikit ya. Jangankan yang sunnah, yang wajib-wajib aja pada bolong ya. Wudu 3 kali, umur yang keluar cuma 2 ya. Nah, kalau Nabi itu sedikit-sedikit puasa, sedikit-sedikit puasa, sampai-sampai di setiap hari Senin beliau puasa, sehingga seorang sahabat bertanya kepada Nabi, Subilan Saumiyom, Nabi tanya tentang puasanya di hari Senin. Kenapa sih wahai Nabi, kok engkau puasa mulu di setiap hari Senin? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dzaka yaumul wulidtu fihi," karena di hari Senin aku dilahirkan. Artinya Nabi berpuasa di setiap hari Senin karena beliau merayakan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi juga ngerayain, dan kita ngerayain Maulid juga perintah dari Allah untuk gembira, untuk senang, untuk bersyukur atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kumpulnya kita di sini yaitu untuk ibadah, bukan untuk bid'ah. Betul? Alhamdulillah. Kumpulnya kita di sini
waktu berapa nih? 10 menit, 5 menit lagi dah ya. Soalnya belum masuk tema, ada temanya nih. Meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW untuk membangun karakter generasi muda yang religius. Saya yang bikin temanya nih kalau nggak dibahas ya. Kita bahas sedikit 5 menit. Jadi 5 menit kita bahas, 5 menit siap-siap buat sholat maghrib. Meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW untuk membangun karakter generasi muda yang religius. Ada foto anaknya dia. Itu waktu masih bujangan tuh. Makanya kalau beda mohon maaf ya. Jadi meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW biar membentuk karakter generasi muda yang religius. Memang Islam itu punya perhatian khusus kepada anak-anak muda. Sampai-sampai nanti di akhirat itu orang-orang yang menghabiskan masa mudanya untuk taat ibadah kepada Allah punya circle, punya kelompok kumpulan sendiri dinaungin sama Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan yang bakal nanti di akhirat dinaungin sama Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya syabun nasya'a fi ta'atillah aw fi ibadatillah. Anak-anak muda yang tumbuh di masa mudanya menghabiskan waktunya untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya anak muda banyak banget tantangan, rintangannya, cobaan, ujiannya. Karena yang namanya anak muda ini waktu-waktunya lagi nyari jati diri, ngikut sono, ngikut sini, kelompok ini, ngefans ini, ngefans ono ya. Lagi nyari jati diri. Cuman sayang, seribu sayang, anak-anak muda zaman sekarang banyak yang tidak mengidolakan Nabi besar Muhammad SAW. Kalau udah nggak ngidolain Nabi, nggak bakal kita bisa meneladani Nabi. Bagaimana kita bisa meneladani Nabi, mengikuti akhlaknya Nabi, terus kita nggak kenal sama Nabi? Mustahil. Makanya yang paling penting kalau kita mau meneladani Nabi, kita harus tahu dulu siapa Nabi kita Muhammad SAW. Bakal jatuh cinta. Kebanyakan orang zaman sekarang yang ngefans sama artis, penyanyi, sama tokoh dan lain sebagainya, karena mereka nggak kenal sama Nabi SAW. Mereka ngefans sama orang-orang. Karena apa? Karena wajahnya yang indah. Nggak ada wajah yang indah yang lebih dari indahnya Nabi SAW. Orang ngefans karena suaranya. Nggak ada suara yang lebih indah daripada suaranya Nabi SAW. Orang ngefans karena attitude-nya, karena akhlaknya, karena budi pekertinya sopan. Nggak ada akhlak yang paling baik ketimbang akhlaknya Nabi SAW. Tapi kenapa kok banyak orang-orang sekarang yang nggak mengidolakan Nabi, yang tidak menjadikan Nabi sebagai panutan? Karena nggak kenal sama Nabi. Itu kalau kita kenal sama Nabi, siapapun kita, mau kita ahli ibadah, rajin ibadah, ataupun ahli maksiat, suka berbuat dosa, siapapun orangnya, dari manapun orangnya, apapun sukunya, apapun bangsanya, kalau dia benar-benar kenal Nabi, pasti dia bakal cinta kepada Nabi SAW. Sebab manusia itu karakternya condong cinta kepada keindahan, pada kebaikan. Dan apa-apa yang ada pada diri Nabi, baik fisiknya, akhlaknya, ataupun ajaran yang dibawanya, semuanya keindahan dan kesempurnaan yang ada pada diri Nabi SAW. Kita kalau kenal sama Nabi, makin kita kenal, makin kita dekat, makin kita tahu sama Nabi, makin cinta kita sama Nabi. Karena semakin kelihatan kesempurnaannya. Beda sama orang biasa. Kalau orang biasa nih, awalnya kita nggak begitu kenal, tahu-tahu kita dekat, tahu-tahu kita akrab, ujung-ujungnya untuk mempererat silaturahmi, minjem dulu 100 ya, ujung-ujungnya ada maunya. Tuh, kalau orang biasa begitu, semakin kita kenal, semakin kita tahu, semakin kita dekat, semakin kelihatan kekurangannya. Kita demen nih sama orang. Kita belum kenal, awal belum kenalnya, sempurna banget. Begitu kita makin dekat, begitu kita makin kenal, begitu kita makin akrab, makin kelihatan kekurangannya, keburukannya beda dengan Nabi SAW. Semakin kita kenal, semakin kita tahu Nabi, semakin kelihatan kesempurnaan yang ada pada diri baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya intinya kalau kita mau meneladani akhlak Nabi, menjadikan Nabi sebagai idola dan panutan dalam kehidupan sehari-hari, kita harus kenal siapa Nabi, cari tahu Nabi, bagaimana sih Nabi. Kita kalau ngefans sama seorang gitu ya, kita pasti udah bakal pengen cari tahu ya, penasaran Instagramnya apa, akun TikToknya apa, dia bagaimana kehidupan seharinya. Nah kalau kita
cinta sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita juga harus cari tahu siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita bisa meneladani baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak zaman sekarang, zaman perkembangan informasi dan teknologi, ada YouTube, ada internet, asalkan kita harus bisa nyaring-nyaringnya. Yang namanya media sosial itu sumber informasi, bukan sumber kebenaran, bukan sumber kebenaran. Jadi kalau kita mau nyari kebenaran di medsos, belum tentu benar. Kalau informasi, iya ada informasi, tapi belum tentu benar, belum tentu salah. Jadi kita harus cari tahu juga ini benar apa enggak nih informasinya. Ada banyak buku-buku karangan para ulama kita, ada banyak majlis-majlis taklim agar kita semakin kenal dan dekat dengan Nabi sehingga kita bisa meneladani baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkatnya, akhlaknya Nabi itu ketika Siti Aisyah ditanya, sifatkan kepada kami bagaimana sih akhlaknya Nabi? Siti Aisyah jawab dengan singkat, jelas, padat. Beliau ini wanita yang cerdas. Beliau jawab, kana khuluquhu Quran. Akhlaknya Nabi itu cerminan dari Al-Quran. Artinya apa? Artinya apa-apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, yang dihalalkan oleh Al-Quran, itu akhlaknya Nabi. Dan apa-apa yang diharamkan, yang dilarang oleh Al-Quran, itu bukanlah akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena waktu sudah sedikit lagi maghrib, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk doa siapa? Untuk menyempurnakan acara pada sore hari ini, sudah ada makanan ini ya.